Kemudian persaingan dagang yang terkadang menjatuhkan harga jualnya. Ya nggak boleh mestinya. Kita harga sesuai dengan apa yang ada di pasaran masyarakat. Jadi jangan salah menjatuhkan. Yang kita dapat untung sedikit. Akhirnya ketika kita menjatuhkan, yang ujung-ujungnya apa? Banyak utang dia sama orang. Dan itu terbukti. Bukan satu yang dilihat, puluhan. Karena nafsu dia. Dia nggak enak disaingi yang lain, dia jatuhkan. Terus dia jatuhkan harga lagi. Akhirnya dia dapat untung cuma sedikit. Karena nafsu. Yang penting puas nafsunya. Akhirnya utang lagi pada orang. Utang lagi pada orang. Dia jatuhkan dagangan terus dia utang pada orang. Akhirnya bukan baik buat dia. Rusak buat dia dan keluarganya. Bagaimana kalau seorang itu sudah dia punya rumah, kemudian dia punya rumah lagi. Kalau dia punya rumah lagi, memang keperluan, kebutuhan buat anaknya, atau dia ingin kontrakan karena buat maisanya ini boleh. Tapi kalau sekedar rumah begitu aja, nggak ditempati oleh orang, padahal pembantunya pun bisa tinggal sama dia, buat apa? Lebih bagus dia jual, jadi celengan dia di akhirat. Dia jual, jadi celengan di akhirat. Ini nggak manfaat di akhirat. Dia zuhud dengan apa yang ada. Atau kendaraan, dia punya kendaraan 5 umpamanya. 2 nggak dipakai, yang dia butuh 1 buat operasional, 2 buat rumah tangganya. Itu dia butuh betul setiap hari. Yang 2 jual, dia sedekahkan buat fuqara masakin. Dia jual. Atau dia wakafkan buat pondok, pesantren yang membutuhkan, atau yang lain yang betul-betul membutuhkan, atau buat dakwah, atau yang lainnya. Jadi lihat yang seperti itu. Boleh nggak kita membantu masjid-masjid yang bid'ah? Sebenarnya pada hakikatnya bukan masjid yang bid'ah, orangnya yang bid'ah. Masjid itu sih nggak bid'ah, yang bid'ah orangnya. Cuma karena masjid itu dipegang oleh mereka pengurusnya, tetap akan terlaksana bid'ah. Nah sekarang masjid yang sunnah banyak, kayak masjid ini belum selesai pembangunannya. Antum bantu ini. Ini masjid ini belum selesai pembangunannya. Antum bantu, manfaat. Ini jelas sunnah. Jangan dibantu yang beda, jangan. Jadi pondok-pondok yang sunnah banyak antum bantu. Dan mereka masih butuh dana. Bukan jutaan lagi, miliaran butuh dana itu. Antum bantu. Manusia memiliki fitnah. Yaitu harta. Ya manusia terfitnah dengan harta. Terfitnah, antum bisa lihat. Dengan uang orang bisa berantem. Dengan orang bisa putus hubungan. Dengan uang orang bisa saling membunuh. Dan yang lainnya. Bisa pecah belah dengan uang itu. Fitnah, harta itu fitnah. Kata Nabi SAW. Kemudian, apakah laki-laki boleh memakai emas? Gak boleh laki-laki, yang boleh perempuan. Kata Nabi, uhilladz dzahabu wal hariru li'inathi ummati wa hurrima ala dzukuriha. Dihalalkan emas dan sutra untuk wanita umatku dan diharamkan bagi laki-laki. Jadi laki-laki haram pakai emas, laki-laki haram pakai sutra. Untuk wanita boleh. Bagaimana orang yang dia sangat mencintai harta sehingga dia sedikit gunakan buat dirinya maupun orang lain. Bagaimana? Ya ini orang nggak bermanfaat. Harta yang dia cari nggak bermanfaat baginya. Memang Allah menyebutkan bahwa manusia sangat cinta pada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kata Allah, kalian sangat-sangat cinta kepada harta. Berlebihan manusia itu pada harta. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi nggak seperti kalau dia sudah ngaji, dia sudah nuntut ilmu, mestinya nggak seperti itu. Sekedarnya harta, tapi dia keluarkan zakatnya, dia keluarkan sedekahnya, dia keluarkan infaknya, dia bantu orang-orang yang susah, manfaat hartanya dia. Kalau buat berpikirnya nanti buat hari tua bukan buat dia. Harta yang dikumpulkan apa buat dia? Bukan. Kalau dia sudah meninggal buat siapa? Ahli waris. Nabi ketika membacakan ayat Alhaakumut takatsur yaqulu ibnu Adam mali mali. Ya ibnu Adam halaka min malika illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita. Kata Rasulullah SAW. Wahai anak Adam, anak Adam mengatakan hartaku. Kemudian kata Allah, wahai anak Adam, enggak ada hartamu kecuali apa yang kau makan habis. Yang kau pakai lusuh. Kemudian apa lagi? Ya, yang kemudian
yang kau gunakan lusuh. Jadi harta itu nggak ada yang kita miliki. Semua yang kita pakai itu habis sudah. Makanya yang jadi milik kita yang sebenarnya yang kita sedekahkan. Contohnya seperti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha disuruh Nabi untuk bagikan kambing, dibagi kambing. Setelah dibagikan kambing itu, sisa pahanya. Nabi melapor kepada Aisyah. Astagfirullahaladzim. Aisyah melapor kepada Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sesungguhnya sudah aku bagikan semuanya, tinggal pahanya. Ya Aisyah, semua itu yang tinggal kecuali pahanya. Kata Nabi. Semua itu yang tinggal nanti di akhirat. Kalau pahanya kan kita makan. Paha kami ini kita makan, ini habis sudah. Kata Nabi. Jadi yang kita sedekahkan itu yang kekal. Bagaimana kalau kita mau tahu ya ada saudara kita yang dia makan dari harta yang haram, dari riba. Ya kalau kita dekat dengan dia dan dia dekat dengan kita, bisa kita nasihati dengan cara yang baik. Tapi kalau dia orang lain jauh dengan kita dan kelihatannya dia juga baru ngaji, antum sabar. Jangan orang baru ngaji langsung disuruh berhenti kerja. Akan ribut nanti dengan keluarganya, dengan orang tuanya ribut. Dan itu terjadi yang seperti itu. Kita nggak sabar. Gitu. Padahal kita pun banyak juga maisha kita nggak benar. Gitu. Tapi lihat orang lain kita ingin langsung menegur. Akhirnya begitu dia tahu bahwa itu nggak boleh haram langsung berhenti kerja. Ribut dengan orang tuanya. Ribut dengan istrinya. Berantakan rumah tangga dengan sebab antum. Makanya yang seperti ini harus hikmah dalam berdakwah. Dilihat. Jadi jangan langsung kita sampaikan. Kalau dia tanya, kita jelaskan. Kalau dia tanya, kita jelaskan. Tapi kalau dia tidak tanya dan dia dekat dengan kita akrab, kita sambil nanya pekerjaannya, baru kita masuk sedikit demi sedikit. Karena perlu waktu orang itu. Karena orang untuk berubah beda-beda hidayahnya dari Allah. Kita mungkin dapat hidayah mudah, dapat pengajian langsung terima sunnah ini. Tapi belum tentu orang lain seperti itu. Makanya harus perhatikan itu. Yang seperti itu. Harus sabar. Bagaimana kalau kita bekerja keras untuk mencukupi keluarga dan membalas kebaikan orang lain? Ya sekedarnya tetap ada waktu kita untuk kerja, waktu kita untuk ibadah kepada Allah, waktu kita untuk ngaji, nuntut ilmu, waktu kita untuk baca Quran, waktu kita untuk orang tua, waktu untuk istri, untuk harus kita bisa bagi. Jangan alasannya untuk nolong orang, untuk ini, akhirnya terus kerja. Dan gak akan ada waktu kita untuk mengaji kalau kita gak luangkan. Mesti akan sibuk terus. Nanti minggu depan ada kerjaan lagi. Terus seperti itu. Sekarang waktu kita yang Allah kasih sekarang ini, yang milik kita sekarang ini, sekarang kita gunakan sebaik-baiknya. Bukan yang lalu dan bukan yang akan datang. Bagaimana kalau orang yang sudah berumah tangga, dia ingin mempunyai rumah, apakah termasuk cinta dunia? Tidak, itu kan kebutuhan. Dia wajib untuk mempunyai rumah. Dia harus untuk mempunyai rumah, untuk dia tempat tinggal, untuk dia berteduh, dan juga untuk istri dan anak-anaknya. Nah, kalau dia belum mampu untuk beli, ya ngontrak dia. Sementara dia ngontrak, nggak apa-apa. Sementara jadi kontraktor 10 tahun nggak ada masalah. Tapi kan dia terus nyicil dan terus berdoa kepada Allah, dia ibadah kepada Allah, Allah pasti akan kasih. Pasti Allah akan kasih. Tentu sudah banyak, ribuan, mungkin ratusan ribu orang yang tadinya dia ngontrak, terus dia terus siang malam berdoa, ibadah kepada Allah, nggak ditinggalkan ibadah, dikasih sama Allah rumah. Artinya tetap dengan berjuang tetap. Ada sahabat Nabi yang juga kaya raya. Kita ingin seperti mereka. Dunia dapat, akhirat dapat. Ya. Kita ingin seperti mereka. Iman antum dengan para sahabat gimana ya? Iman antum, keyakinan antum, tawakalnya antum, khauf, roja, beda jauh. Jadi kadang-kadang kita
kepengennya seperti sahabat, ada yang kaya kita semua mereka. Kenyataannya kita baru dikasih sedikit aja udah ribut. Ya. Dikasih rumah sepetak aja udah ribut. Nggak selesai ributnya. Baru sepetak. Gitu. Kita nih pokoknya berusaha bagaimana kita beramal soleh sebanyak-banyaknya. Itu yang penting bagi kita. Adapun kalau diberikan oleh Allah kekayaan, boleh. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Allah dan Nabi tidak melarang kita kaya. Boleh. Kalau memang kita dapat harta, kita kaya, nggak ada masalah. Kita gunakan buat ibadah kepada Allah SWT. Cuma mencarinya itu dengan mengorbankan segala macam, nggak boleh. Nggak boleh mencarinya. Sampai kita korbankan waktu kita untuk ibadah kepada Allah, untuk ngaji, untuk nuntut ilmu, untuk istri, untuk anak, nggak boleh. Tetap harus kita cari maisha sekedarnya. Jangan kita berpikir, ya kita akan bercita-cita ingin jadi orang kaya yang bermanfaat. Nah ini yang seperti ini angan-angan, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Kalau kita bekerja, kemudian kita mendapatkan upah apa boleh? Ya memang orang kerja dikasih gaji. Ya boleh, dikasih gaji. Kita kerja di perusahaan, yang memang awalnya kan kita ketika kerja, yang kita cari dari kerjaan itu ya gajinya. Bila dunia tidak ada artinya, apakah berarti kita lebih baik benar-benar untuk ilmu sehingga mencapai keilmuan yang mapan seperti para talibul ilmu dan para ustadz? Ya memang kita disuruh menuntut ilmu. Yang menyuruh kita menuntut ilmu siapa? Allah. Yang kedua Rasulullah SAW. Allah menyuruh kita menuntut ilmu. Dan Nabi disuruh oleh Allah untuk minta tambahan apa? Ilmu atau harta? Wa qul rabbi zidni ilman atau malah? Ilman, bukan harta. Allah menyuruh Nabi Muhammad, katakanlah ya Muhammad, ya Allah tambahkanlah aku apa? Ilmu, bukan harta. Disuruh minta tambahan apa? Ilmu. Nabi juga bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Bagaimana kalau kita kerja lembur? Ya kita bisa bilang kan, saya kerja nggak mau lembur, bisa. Saya kerja sampai jam segini sesuai dengan yang ada, digaji sesuai dengan yang ada, cukup insya Allah, cukup. Tukang sampah anaknya 5 cukup dia, istrinya di rumah nggak kerja. Tukang sampah cukup dia, antum bisa lihat. Kenapa kita terus maksa anak 3 tapi maksa benar untuk dapat uang? Dapat segitu-gitu juga kata Nabi SAW. Meskipun dia kerja dari pagi sampai sore, segitu juga dia dapat. Tapi dia sudah mengorbankan apa dengan dia lembur? Mengorbankan ibadahnya kepada Allah, mengorbankan sholatnya, mengorbankan baca Qur'annya, mengorbankan untuk ilmu, mengorbankan hak istri dan anaknya. Dikorbankan oleh dia. Bagaimana orang-orang yang dia bekerja di tempat riba, ya kita hanya mampu menyampaikan aja, bukan memaksa, kita hanya menyampaikan. Kalau dia mau taubat, alhamdulillah baik buat dia. Kalau dia nggak mau taubat, kita hanya menyampaikan. Karena Allah menyebutkan wa ma'alar rasuli illal balagh, dan tidak ada kewajiban Rasul kecuali apa? Menyampaikan. Ini kadang-kadang kita menyampaikan kepada teman kita yang ngaji seperti maksa, harus berhenti kerja. Kan perlu waktu, nggak semudah itu. Perlu proses. Kadang-kadang orang bisa nerima hidayah itu lambat. Kita cepat, tapi orang itu lambat. Perlu waktu. Kita mungkin bisa jawab sekarang pertanyaan, tapi dia laksanakan kapan? 2 tahun yang akan datang. Seperti itu, kita harus sabar. Bagaimana menyikapi suami yang galau tentang urusan rezeki? Waduh, ini Masya Allah ya. Istrinya ngaji, suaminya belum ngaji kali. Atau dia ngaji tapi nggak paham.
suaminya ini. Ya diberikan penjelasan, diberikan pemahaman. Kita tetap wajib mencari nafkah, dan nafkah yang diberikan oleh Allah cukup buat kita. Jadi istri itu harus memberikan penjelasan kepada suami, buat kita cukup, buat anak kita cukup. Apa yang Allah takdirkan, yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Bukan kita nggak usaha, usaha tetap. Soal rezeki tetap ada ujian dan cobaannya, tetap ada, bukan nggak ada. Kadang-kadang ada orang yang kerja ketika dia ingin melaksanakan sunnah diberhentikan. Itu cobaan buat dia. Tapi jangan putus asa. Ini takdir Allah, dia cari lagi yang lain. Dan insya Allah itu yang terbaik buat dia. Jadi apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Tapi tetap mencari nafkah wajib. Wajib. Cuma sekedarnya aja. Ya, mencari nafkah. Bukan terus menerus. Dari pagi sampai malam, jangan. Sekedarnya sebagaimana para ulama. Mereka juga mencari nafkah. Mereka punya istri. Mereka punya anak. Mereka juga memberikan nafkah kepada, tapi mereka nggak pernah tinggalkan untuk ilmu. Antum lihat, para imam punya istri semuanya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Daraqutni, Al-Hakim, dan yang lainnya. Mereka punya istri, punya anak mereka. Tapi nuntut ilmunya terus, mereka nggak berhenti. Dia persiapkan bekal buat istrinya, buat anaknya, tinggal perjalanan 1 bulan untuk mencari hadis. Hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis mereka hafal. Kemudian mereka dakwakan kepada umat, manfaat. Istrinya tetap dia diberikan nafkah, anaknya diberikan nafkah. Dan jadi anak-anak soleh dan soleha. Itu melihat anaknya Imam Ahmad, semua anaknya jadi soleh dan soleh, cucunya juga jadi soleh dan soleha. Seperti itu. Bukan mereka para ulama nggak berikan nafkah, mereka lebih tahu tentang tidak bolehnya menyanyiakan istri, nggak boleh, dosa besar. Mereka cari nafkah, cuma sekedarnya. Mereka nuntut ilmu terus jalan, nggak berhenti mereka nuntut ilmu. Siang malam mereka nuntut ilmu. Cuma kan kalau kita sekarang orang nuntut ilmunya seminggu sekali, itu pun 1 jam, 1 jam pun tidur, nggak dapat apa-apa. Tiap hari kerja, melek dia kerja dari pagi sampai sore, melek kalau kerja, luar biasa. Kalau giliran ngaji tidur, nggak dapat apa-apa. Makanya antum perhatikan, kita harus terus nuntut ilmu. Dan kalau dibilang oleh orang, kadang-kadang dibisikkan oleh setan, kan kita hidup harus seimbang. Iya, harus seimbang kan hidup. Saya mau tanya, kalau seimbang, kerja antum berapa jam? 8 jam. Berarti ngaji antum harus 8 jam, baru seimbang. Ya kerja 8 jam, ngaji juga 8 jam dong mestinya. Seimbang. Kalau ngaji cuma setiap minggu 1 jam, 2 jam, nggak seimbang. Betul nggak? Kan banyak orang begitu. Kita harus seimbang. Ini bisikan setan yang bisikin. Yang Allah suruh cari apa? Dunia atau akhirat? Akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan dalam kamu cari bagian kamu di akhirat, cuma jangan lupakan dunia. Sekedarnya. Yang kita pokok, habiskan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk akhirat. Waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, semuanya untuk akhirat. Dunia jangan tinggalkan. Sekedarnya dunia ini. Karena kita hidup dunia. Dan dunia ladang akhirat. Dan juga jangan percaya kepada hadis yang maudhu, yang palsu. Ya. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mali akhiraka ka'annaka tamutu qada. Ini hadis palsu ini. Benar Nabi. Beramalah untuk dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Beramal untuk akhirat seolah kamu mati besok. Ini bukan hadis, jangan dipakai yang seperti ini. Yang Allah suruh dalam Al-Qur'an, cari akhirat. Gitu. Luangkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita buat akhirat. Cuma jangan tinggalkan dunia, sekedarnya dunia itu. Dan kita jangan tamak kepada dunia. Kalau kita diberikan segala macam fasilitas dunia, kedudukan, jabatan, harta, letakkan semua di tangan ini. Jangan di hati letakkannya. Letakkan di tangan. Lepaskan dunia ini. Jangan taruh di hati. Kalau di hati sayang gitu. Harta sayang, mau infak sayang, mau sedekah sayang, mau wakaf sayang. Tapi kalau di tangan lepas. Terus diinfakkan, sedekahkan terus. Jangan letakkan di hati. Begitu penjelasan para ulama. Itu namanya zuhud.
Bagaimana menyikapi sebagian ahli sufi yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat dengan melakukan uzlah dan zuhud? Ini nggak benar. Perbuatan mereka meninggalkan dunia nggak benar. Kita hidup di dunia. Kita harus bergaul dengan masyarakat sekedarnya. Kita harus mempunyai istri, harus nikah. Ada orang-orang sufi yang nggak mau nikah. Dia nggak mau nikah. Menyalahi sunnah Nabi. Kata Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku tidak termasuk golonganku. Nabi suruh menikah. Mereka juga tidak mau bergaul dengan manusia sama sekali. Nggak mau. Menyendiri. Ini nggak boleh. Sampai juga mengharamkan makanan-makanan yang halal. Nggak boleh. Jadi ini zuhud yang salah. Zuhud yang salah. Yang tarekat sufi ya, kalau antum lihat penjelasan para ulama panjang lebar tentang mereka, tentang sesatnya mereka. Jadi zuhud yang benar itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat Rasul menikah, Rasul bergaul dengan para sahabatnya. Rasul nggak mengharamkan yang halal, tidak. Kita lihat orang yang zuhud Rasulullah. Kita lihat yang zuhud lagi Nabi Sulaiman, punya kekayaan, punya kerajaan, punya istri 100. Orang yang zuhud Nabi Sulaiman. Kalau dulu boleh istri 100, ya. Itu zamannya Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Muhammad SAW Nabi bolehkan punya istri 9 atau 11. Tapi Nabi mengatakan kepada umatnya boleh 4, nggak boleh lebih dari itu. Ketika ada orang masuk Islam punya istri 10, kata Nabi ikhtar minhunna arba'an, kamu pilih 4 aja, yang lain cerai. Karena umat ini dibolehkan hanya 4 sesuai dengan nas Al-Quran dan juga penjelasan Rasulullah SAW. Bagaimana kita melaksanakan sholat malam supaya continue? Ya kita harus berusaha untuk merutinkan. Artinya kita membiasakan untuk sholat malam itu. Kalau nggak mampu kita bangun malam karena kita tidurnya malam, ya sholat witir sebelum tidur. Nah, bisa kita rutinkan dengan ya mungkin kita pasang alarm, pasang beker, kita bangun. Kita nggak bisa 11 ya 2 rakaat aja, tahajudnya witir 1, terus lakukan selama bertahun-tahun. Kalau ada kesanggupan lagi, tambah lagi 4, witirnya 3. Karena masalah ini perlu rutin dan kebiasaan. Kita paksakan sekarang sholat malam 11, besok nggak ngerjakan lagi. Contohnya Ramadan, sebulan Masya Allah sholat tarawih. Setelah Ramadan nggak bangun lagi dia, ya sampai ketemu Ramadan berikutnya. Makanya ini perlu rutinitas dan kekuatan hati, dan mohon kepada Allah agar diberikan thabat al-a'malis salihah. Sebab Nabi bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang continue terus menerus meskipun sedikit. Terus meskipun sedikit. Bagaimana orang tua yang menyerahkan masa depannya kepada anaknya? Apakah dia termasuk orang yang tawakal? Tidak tawakal. Dia menyandarkan masa depannya kepada Allah SWT. Dia yakin, ya kalau dia sudah bekerja, sudah berusaha, beribadah kepada Allah, yakin masa depannya akan diberikan rezeki oleh Allah. Kita nggak usah takut tentang masa depan, dan nggak usah bergantung pada anak. Meskipun kita halal mengambil harta anak orang tua, halal. Nabi bersabda, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu, kata Rasulullah. Bagaimana kita mengisi waktu di tengah kesibukan mengurus anak dan rumah tangga? Ya tinggal bisa ibu-ibu mengatur waktunya. Waktu itu ada luang, ya. Cuma kadang-kadang kita disibukkan dengan anak. Kita bisa ngatur waktu untuk tidurnya anak dan juga tidurnya kita. Cuma kadang-kadang ketika anak tidur, si ibu juga ikut tidur. Ya memang karena capek, lelah, letih. Tinggal dia mesti bisa ngatur. Dia bikin jadwal bagaimana untuk mengatur anak. Dan itu bisa. Bisa dia ngaturnya. Untuk baca Quran, untuk baca buku, untuk ngurus anak, ya, dan anak tuh diajak untuk sama-sama dengan dia membaca Al-Quran.
Bisa, tinggal dia berusaha. Dan ini pengalaman, artinya mujarrab yang sudah dilakukan, bisa itu. Gitu. Seperti itu. Boleh nggak kita iri kepada orang kaya yang punya harta banyak dan dia taat kepada Allah? Ya ghibtah boleh. Yang kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Nggak boleh hasad kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allah malan wa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang diberikan harta, dia infak siang dan malam. Wa rajulun atahu Allah al-Qur'an fa huwa yaqra fa huwa yu'allimuha ana al-lail wa an-nahar. Orang yang diberikan Al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an dan dia mengamalkannya. Dan riwayat yang lain disebutkan yang riwayat Bukhari Muslim fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia mengamalkan dan dia mengajarkan. Jadi kita boleh, maksudnya ghibtah bukan hasad. Kalau dengki itu, iri itu, kita ingin kepada orang itu apa yang ada pada orang itu hilang, itu namanya hasad. Itu iri. Tapi kalau ghibtah, kita ingin seperti orang itu, tapi apa yang ada pada orang itu tetap, gitu. Bahkan lebih baik. Bahkan kita doakan supaya barokah. Itu namanya ghibtah. Gitu. Boleh. Seperti itu boleh. Dan ada hadisnya yang tadi saya bacakan dari Bukhari Muslim dan juga ada beberapa riwayat yang lainnya. Apakah boleh saya berinfak tanpa sepengetahuan suami karena selalu dilarang oleh suami? Jadi berikan pengertian kepada suami tentang anjuran Allah dan Rasulnya untuk banyak berinfak. Karena perempuan memang diharuskan minta izin kepada suaminya, tapi minta izin yang umum. Ya, saya yang nafkah yang kau berikan, saya akan infakkan sebagiannya. Jelaskan kepada dia, supaya kita terus menerus sedekah dan infak setiap hari. Karena itu merupakan kemuliaan dan anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau seorang dia bekerja, mengejar pekerjaan supaya bisa membiayai sekolah anak-anaknya. Ada dengan dia bekerja, insya Allah bisa membiayai anak-anaknya. Cuma tetap nggak boleh ditinggalkan kewajiban. Kerja nggak ada masalah, wajib cari nafkah. Tapi jangan alasan untuk mengejar biaya sampai dia korbankan ibadah dia kepada Allah, nggak boleh. Hidup kita, tujuan hidup kita untuk apa? Ibadah, itu harus kita ingat. Untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita nggak mampu untuk sekolah, menyekolahkan anak di sekolah yang mahal, ya banyak juga yang murah. Sekolah-sekolah yang sunnah, yang biayanya nggak mahal, kita masukkan ke situ. Apakah seorang mukmin dia meninggalkan dunia? Bukan meninggalkan dunia, ini jangan salah paham. Artinya kita disuruh, kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia dan kita harus mencari nafkah. Dan kita mengambil yang halal. Syekh Utsaimin pernah ditanya, rahimahullah, tentang apakah kita seperti pertanyaan tadi, apakah kita nggak boleh untuk mutlak mencari atau sibuk dengan dunia. Kata Syekh, kita tetap wajib mencari nafkah. Kita harus berusaha. Artinya kalimat zuhud kepada dunia bukan meninggalkan dunia sama sekali. Beliau menjelaskan, walaysal ma'na annaka la ta'khudh syai'an min ad-dunya, bal khudh min ad-dunya ma yahillu lak, wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Walakin ij'alha fi yadika wala taj'al fi qalbika, hadha huwal muhim. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maknanya tentang zuhud itu yaitu bukan engkau enggak mengambil sesuatu dari dunia. Ambil dari dunia ini,
Cari nafkah, kerja. Apa yang halal bagi kamu. Jangan lupakan dunia kamu. Tetapi jadikan di tanganmu, jangan jadikan di hatimu. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita diberikan kekayaan oleh Allah, ini merupakan nikmat anugerah. Karunia yang besar dari Allah kita diberikan kekayaan. Banyak juga yang diberikan kekayaan. Ada ulama-ulama terdahulu diberikan kekayaan oleh Allah. Tapi dia zuhud kepada dunia. Sampai Hasan al-Basri menyebutkan, para ulama mengatakan, Hasan al-Basri nggak butuh kepada manusia. Orang-orang kaya Hasan al-Basri nggak butuh. Tapi orang butuh kepada dia. Karena hartanya dia cukup buat diinfakkan terus kepada kaum muslimin. Diinfakkan terus kepada kaum muslimin. Dan orang butuh kepada ilmunya. Jadi ada yang diberikan oleh Allah kelebihan, diberikan kekayaan, ya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Kekayaan itu disedekahkan. Dan bukan nggak boleh, artinya jangan salah paham ya tentang zuhud ini bukan berarti kita nggak boleh kerja, cari nafkah untuk mendapatkan harta. Sebab dengan harta yang kita miliki, kita bisa sedekah, bisa membiayai hidup istri kita, anak kita, orang tua, bisa menyekolahkan mereka, nggak mengharapkan pada manusia, bisa kita menunaikan zakat, infak, sedekah, kita bisa membantu orang-orang yang susah, kita bisa menunaikan ibadah umrah, ibadah haji dan yang lainnya. Jadi jangan salah paham. Tapi kita mengatur waktu kita, jangan habis seperti yang kita lihat sekarang ini habis. Semua waktunya buat dunia. Habis waktu dari pagi sampai sore, sampai malam akan kerja itu. Bagaimana kalau seorang istri menjadi tulang punggung keluarga? Ya mestinya yang mencari nafkah itu suami, bukan istri. Kecuali kalau ditakdirkan memang suaminya meninggal dan gak ada yang mencari nafkah, anaknya masih kecil dan gak ada wali untuk dia. Dia boleh di tempat yang sesuai dengan syariat, yang halal. Boleh penjelasan para ulama tentang ini. Tapi dia juga harus bisa mengatur waktu untuk ibadah dia kepada Allah. Dan dia wajib untuk sabar atas apa yang Allah takdirkan buat dia. Sabar. Diberikan cobaan, suaminya sakit, atau cacat, atau meninggal, gak bisa cari nafkah, dia harus cari nafkah. Dia sabar dengan apa yang Allah takdirkan. Dia sekedarnya, dia usaha untuk bisa membiayai hidup anak-anaknya. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan juga yang tidak bercampur dengan laki-laki bisa. Dia bisa bikin home industry atau yang lainnya bisa dilakukan oleh dia. Ini pertanyaan dari ibu-ibu, banyakkan bicaranya soal rumah tangga ini. Ini mesti ada waktu tersendiri ya. Nggak mungkin dijawab sebentar seperti ini. Karena masalahnya kadang-kadang rumah tangga itu harus dua-duanya ditanya, suami dan istrinya. Karena belum tentu juga benar dari istrinya, belum tentu juga benar dari suaminya. Harus tanya dua-duanya. Ini sebenarnya pertanyaan sudah dijawab tadi ya. Bagaimana kiat-kiat mengobati hati yang sakit? Yang tadi kita ngaji itu apa ya? Ini mungkin tidur ya. Bagaimana kita menasihati keluarga kita agar mereka mendapatkan hidayah? Ya artinya kita berusaha menasihati dengan cara yang baik. Dan apa yang paling penting dulu kita dakwakan kepada keluarga. Yang paling penting dari semuanya. Gak mungkin semua yang kita tahu kita sampaikan, gak mungkin. Gak mungkin semua yang kita tahu kita sampaikan. Orang gak bisa terima. Bahkan mungkin yang menyampaikan dianggap gila. Karena semua disampaikan. Ini gak boleh, ini gak boleh, ini bid'ah, ini haram, ini syirik. Bingung. Bingung orang tuanya. Mana yang paling penting itu dahulukan. Kalau di rumah itu dia kadang-kadang sholat, kadang enggak, itu dulu yang dimulai. Daripada yang lain, dari pelanggaran dan dosa dia yang lainnya. Yang paling pokok mana dulu? Yang paling penting. Yang pertama tauhid, yes. Kalau dia berbuat syirik, ya itu terus dakwakan dakwah tauhid dulu. Yang paling penting.
Ya saya pikir cukup ya, karena sudah masuk waktu zuhur. Yang terakhir yang perlu saya ingatkan, ikhwan fillah, azakumullah, pernah Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabat ketika sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah datang dari Bahrain membawa harta yang banyak. Kemudian para sahabat yang miskin datang mereka. Dan mereka setiap hari sholat berjamaah sholat subuh. Nah waktu itu datang semuanya. Nabi melihat, mungkin kalian mendengar bahwa Abu Ubaidah datang dari Bahrain membawa harta yang banyak. Kata Nabi, "Fa'abshiru wa ammilu ma yasurrukum, fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum." Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, bergembiralah kalian. Jadi kata Nabi, bergembiralah kalian dan berharaplah dengan apa yang mengembirakan kalian. Demi Allah, kata Nabi, bukan kefakiran yang aku takut atas kalian. Demi Allah, Nabi bersumpah, bukan kefakiran yang aku takut atas kamu, tapi yang aku takut atas kamu, dibukakan pintu dunia atas kalian. Kalian kejar-kejaran dalam masalah dunia, kemudian kalian binasa sebagaimana orang-orang terdahulu binasa. Anda bisa lihat, kalau sudah kejar dengan dunia, harta, jabatan, kedudukan, itu akan membinasakan manusia. Dan rugi di dunia, rugi juga di akhirat. Dia akan tersiksa di dunia, tersiksa di akhirat. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa kita ini harus zuhud kepada dunia. Jangan kita tamak kepada akhirat. Yang Nabi khawatirkan kekayaan. Nabi nggak khawatir umatnya fakir, Nabi nggak khawatir. Yang Nabi khawatir umatnya kaya raya. Yang Nabi khawatir umatnya diberikan berbagai macam, segala macam fasilitas dunia. Kata Nabi, "Inna mimma akhafu alaikum ma yaftahu Allahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Kata Nabi, yang aku takut sekalian dibukakan pintu-pintu dunia, keindahan dunia sekalian, itu yang aku takuti, bukan kefakiran. Jadi Nabi nggak takut umatnya fakir. Bukan berarti kalau seperti ini kita dianjurkan untuk fakir, tidak. Atau disuruh untuk fakir, tidak. Kita berlindung dari apa? Nabi berlindung dari apa? Kefakiran. Nabi berlindung dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati wa an azlima au uzlama. Dalam hadis yang sahih Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kefakiran. Berlindung kepada Engkau dari kehinaan. Berlindung dari sedikitnya harta. Minal qillati wal dhillah. Kemudian aku berlindung kepada Engkau dari menzalimi dan dizalimi. Jadi Nabi berlindung kepada Allah dari fakir. Jadi bukan kita diharuskan untuk fakir, tidak. Tapi kalau seandainya ditakdirkan Allah, rezeki kita pas-pasan, karena nggak semua orang diberikan rezeki oleh Allah. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ada yang diluaskan rezeki oleh Allah, ada yang disempitkan. Ketika kita disempitkan rezeki oleh Allah, kita sabar dan kita syukur atas nikmat Allah. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, saya ingatkan kepada antum bahwa kita, tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Yang kita sekarang berlomba-lomba untuk apa? Untuk akhirat. Seperti para nabi dan para rasul, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi dan rasul, mereka bersegera berbuat kebajikan. Berbuat kebaikan segera terus. Berbuat kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan harap, dan mereka khusyuk dalam salatnya. Tinggal kita berusaha menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kita hidup sekarang ini, hari ini waktu kita melakukan kebaikan,
dan kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal saleh dengan ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita dan harta kita yang diberikan oleh Allah diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan barokah keluarga kita dan juga anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.